Assavi tutto da partiturata Manukun marga maalto Sangat. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membaca komentar-komentar ya dari VTI Bang Dosma Sijabat ya. Yang ini yang sedang bisa dikategorikan sebagai bermusuhan dengan si Juma, Rifa, dan Nur Aritonang ya. Kita baca captionnya. Setelah break dari LP ke trio penista agama. Jadi teman-teman sekalian udah pasti duga ini. Pasti Juma, Nora, dan Unirifa ya. Tiba-tiba dapat info terbaru, salah satu terlapor sudah gelar perkara siap-siap naik sidik. Ya, TSK, tangkap paksa. Nah, ini akan ditangkap paksa teman-teman sekalian ya. Kita tidak tahu di antara ketiganya ini entah siapa yang akan kemudian tangkap paksa oleh pihak kepolisian dari Polda Sumut tentunya teman-teman sekalian ya. Dan kita berharap memang teman-teman hal ini akan diproses ya. Jangan sampai diabaikan seperti laporan si Julius pada waktu itu ya kawan-kawan ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dulu untuk membaca ya komentar-komentar yang ada. Oke, pertama-tama teman-teman sekalian kita lihat ya. Di sini ada dari Nasution ya. Mau 1000 orang pun ditahan, memangnya orang jera kalau ada Edis TV dan yang lainnya. Nah, ini yang kemudian teman-teman sekalian menjadikan alasan Edis TV. Padahal Edis TV dan Apologet Kristen itu muncul, itu adalah reaction atau sebuah pembelaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kenapa kemudian kalian kepanasan ketika Edis TV datang ya dengan leluasan karena dia tinggal di luar negeri untuk membongkar ajaran kalian, untuk kemudian juga membahas Al-Quran, membahas hadis-hadis, dan membahas ajaran Islam yang jarang dibahas, baik itu di masjid maupun ya di pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah lainnya teman-teman sekalian, dan pengajaran-pengajaran di media sosial dari para ustadz. Edis TV justru datang untuk apa? Untuk mengcounter tentang tuduhan-tuduhan kalian. Dan Edis TV sudah mengatakan demikian. Selama umat Islam membahas Alkitab di masjid, ya seperti Adi Hidayah, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Arifin Nababan, Ustadz Ahmad Kainaman, Ustadz Donditan, Felicio, dan masih banyak lagi, maka Edis TV akan tetap ada di media sosial ya untuk mengcounter dan membahas agama kalian. Jangan kepanasan. Baik, kita lanjutkan. Terkadang karena ajaran kita yang selalu mengutamakan kasih, ya teman-teman sekalian ya, kita lupa bahwa menegakkan kebenaran juga adalah kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati langkah lain. Amin. Ya teman-teman sekalian, saya setuju ya dengan pernyataan seperti ini. Saya secara pribadi juga pun ya menghimbau kepada rekan-rekan Kristen bahwa jangan berlindung dengan ajaran kasih. Kasih itu tidak seperti yang dibayangkan selama ini. Bahwa kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh melawan. Boleh, karena kita negara hukum, teman-teman sekalian. Dan kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan yang terjadi. Sudah berapa ya gereja ditutup, sudah berapa ya orang-orang Kristen yang sudah ditangkap oleh pihak mereka. Sedikit-sedikit dianggap penistaan agama dan 1x24 jam itu diproses dan ditangkap. Tapi kalau mereka, contoh kasus Julius HMC, itu sampai sekarang teman-teman sekalian aman. Tidak ada proses, tidak ada hukum yang mengenai mereka. Agustan pada waktu itu yang mengkentutin Alkitab, juga tidak ada hukum yang menangkap mereka. Iya kan? Tapi ya hukum Tuhan yang berlaku, akhirnya
Ustadz Agustan akhirnya mati mengenaskan kawan-kawan sekalian. Ya, baik, mari kita lanjutkan ya untuk membaca komentar-komentar berikutnya. Apa yang dikatakan di sini? Dari Bang Rejkri ya. Saya tidak tahu apa namanya ini ya. Betul bro, bagi kita yang sudah mengerti arti kasih, kadang bingung sendiri. Lihat orang Kristen yang sering bilang, sudah biarkan saja. Kita harus mengampuni, biar Tuhan yang membalas. Ya memang betul. Tetapi kan kita di negara hukum, yang tentu saja harus adanya keadilan. Jika penista agama dari Kristen ditangkap, maka penista-penista agama dari pihak Islam juga harus ditangkap, harus diproses. Ini yang kita minta. Ya, betul memang pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tapi jangan salah mengerti tentang kasih. Gitu, ya. Baik, kita lanjutkan dari Galung ya. Mantap lah, itu yang kami tunggu ya, kelanjutan penistaan agama itu. Biar mereka tidak cuap-cuap lagi di YouTube, FB, TikTok dengan bebas menghina lagi dan merendahkan kita, dan bahwa mereka tak tersentuh dengan hukum. Ya, ini slogan mereka selama ini kawan-kawan. Tidak bisa disentuh oleh hukum. Kemudian Meli, mantap itu, lanjutkan lagi perjuanganmu. Hadir, saya kalau sudah di persidangan bang, bersyukur sekali akhirnya mereka naik level ya. Kemudian penasaran siapa yang sudah naik sidik itu. Itu Bang Dosman juga pun sudah menjawab itu ya. Jadi teman-teman harus tahu itu siapa yang 3 orang itu yang dimaksud ya. Ya, tetapi kan barangkali kawan kita yang komen ini orang baru begitu ya. Tentang penista-penista agama. Tapi yang jelas teman sekalian, yang 3 orang itu nggak perlu ditutupi. Ini sebenarnya kalau tidak salah itu Uni Rifa, Nora Aritonang, dan si Jumba ya. Jumba kata Bang Dosman ya. Juma sebenarnya, Julkiflin M. Abbas kalau nggak salah. Ya baik teman-teman sekalian, tentu saja kita memang bersyukur ya ketika memang mereka diproses. Karena kita tahu bahwa tanpa proses terhadap mereka ini maka terus merajalela untuk menista secara bebas begitu ya. Sekali lagi kita mau sampaikan bahwa saya secara pribadi di channel TV Laskar Kristus ini hadir itu semata-mata untuk mengcounter tentang keimanan kita. Karena saya sudah merasa muak juga dengan ustadz-ustadz yang sering ceramah di masjid tetapi yang dibahas adalah Alkitab, yang dibahas adalah ajaran Kristen, ya kan? Dihina-hina. Dan mulai pada waktu itu saya memulai channel ini adalah ketika Ustaz Abdul Somad ya kan menghina kekristenan dengan mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir ya, dan Dr. Zakir Nain dan masih banyak lagi teman-teman sekalian ya, ustadz-ustadz yang membahas kekristenan. Itu sebabnya kami hadir. Nah saat ini kan mereka ketar-ketir dengan kemunculan Edis TV, Ibu Sofiatul, Paul Jang, dan Pendeta Sefrin Ibrahim yang sudah di luar negeri dan bebas bicara apapun tentang agama mereka. Ya, sehingga mereka mulai khawatir karena dengan cara-cara Edis TV dan teman-teman banyak yang kemudian sadar dan murtad dari agama Islam. Itu real, banyak sekali di channel Edis TV kita menyaksikan hal-hal itu. Oleh karena itu teman sekalian, dukung terus ya Bang Dos masih jabat agar diberikan kekuatan dan juga dijaga ya, karena kita tahu ada orang-orang yang mencoba menyakiti juga. Jadi ancaman-ancaman banyak sekali ya kepada Bang Dosma. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai anaknya, menyertai hambanya yang dengan kerelaan hati untuk mengambil resiko ya dalam penanganan kasus Juma, Uni Rifa, dan Nora Aritona ini kawan-kawan sekalian. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.